ini habis panen lur. Sebenarnya kalau tambaknya sih bagus menurut saya ya. Bagian tengah ini ya, pelatarannya bagian tengah ini nggak ada ganggeng ya, nggak ada ganggeng. Beda dengan tambak tradisional yang kemarin saya review ya, yang sudah saya upload. Kemarin itu kan banyak sekali ganggengnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Seputar Udang. Channel YouTube yang isi videonya khusus membahas seputar budidaya udang. Nah, di video kali ini saya akan membahas budidaya udang fanami tambak tradisional ya lur ya. Nah, ini tambaknya. Ini lingkungannya ya, kanan kiri ya, ada yang intensif, ada yang tradisional juga ya lur ya. Ini yang intensif ini kincirnya sedang dimatiin ya lur ya, karena habis dikasih pakan, bentar lagi dihidupin lagi ya kincirnya ya. Nah, ini yang saya bahas ini tambaknya ini tradisional. Ini habis panen lur. Sebenarnya kalau tambaknya sih bagus menurut saya ya. Bagian tengah ini ya, pelatarannya bagian tengah ini nggak ada ganggeng ya, nggak ada ganggeng. Beda dengan tambak tradisional yang kemarin saya review ya, yang sudah saya upload. Kemarin itu kan banyak sekali ganggengnya ya. Itu kalau kemarin banyak sekali ganggengnya. Kalau ini bisa dikatakan bagus lah, tengah nggak ada ganggeng. Nah, ini kan habis dipanen lur ya, dan hasil panennya itu kurang dari target. Kenapa saya bisa bilang kurang dari target ya lur ya? Kurang dari target karena dilihat dari tebarannya aja ya. Tebarannya kemarin itu 80.000 benur ya, 80.000 benur. Terus hasil panennya cuma dapat 1,5 kintal. Jadi sangat jauh dari target jalur ya, 1,5 kintal. Kalau tambak tradisional yang kemarin saya upload itu kan tebarannya 20.000 ya, 20.000. Kalau ini 80.000. Sedangkan luasan tambaknya ini nggak ada 5.000 meter persegi nih lur. Jadi nggak ada ya 5.000 meter persegi luasannya, tebarannya 80.000. Kalau menurut saya itu sangat kebanyakan ya, kebanyakan karena tradisional. Terus kenapa dapat panennya cuma 1,5 kintal? Kemarin itu pas udang DOC 15 hari udah mati ya lur ya. DOC 15 hari mati, terus ditahan sampai DOC 75 atau 2,5 bulan baru dipanen ya. Baru dipanen. Ada sisa yaitu lur 1,5 kintal. Bayangkan lur, tebaran 80.000 ya. Cuma mendapatkan panenan 1,5 kintal. Kalau menurut saya ya, untuk tambak biasanya kalau 1 hektar ya, itu tebarannya itu 50.000 itu udah banyak lur, tradisional ya. Tradisional 50.000 itu udah banyak. Kalau ini sedangkan ini ya, ini luasan 5.000 meter persegi aja nggak ada ya, atau setengah hektar aja nggak ada ini lur. Ini tebarannya 80.000. Sedangkan ini tambak tradisional ya lur ya. Kalau intensif sih masuk intensif seperti ini ya, masuk tebaran segitu ya maksudnya. Di video channel YouTube yang saya upload ini ya lur ya, ini real semua ya lur ya, tidak saya buat-buat. Jadi kalau yang saya bahas atau saya review panen yang bagus ya bagus, saya ceritakan bagus. Kalau panenannya kurang dari target ya saya cerita ya lur, karena kita kan niatnya untuk channel YouTube ini berbagi pengalaman ya tentang budidaya udang fanami. Jadi kalau yang saya bahas ini memang panennya kurang dari target ya lur ya, kurang dari target. Karena kalau saran saya ya lur ya, untuk tebar bibit ya, tebar bibit itu kita harus lihat lokasi, luasannya itu berapa. Terus tambak tradisional atau intensif, kita harus bisa menyesuaikan ya lur ya. Jangan kita terlalu ambisi lur. Biasanya kan ada ya yang terlalu ambisi. Ini tambaknya bagus sebenarnya lur, tengah pelataran ini ya, nggak ada ganggengnya ya. Kalau yang kemarin tuh yang saya review, yang saya upload itu tambak tradisionalnya terlalu banyak ya ganggengnya. DOC 15 hari lur, udah mati memang tambaknya ini, udah mati udangnya, terus dipertahankan
sampai DOC 20 DOC 75 atau 2,5 bulan ya lur ya. Nah udah dihidupkan yang ini lur ya, yang intensifnya. Lanjut. Nah kalau ada yang tanya kenapa tambah tradisional ini DOC 15 hari kok udah ada yang mati, jadi banyak faktor ya lur ya, banyak faktor penyebab kematian ya, bisa dari cuaca, faktor air, terus masih banyak lah faktor udang kenapa kok DOC 15 sudah mati. Ntar insya Allah kapan-kapan saya buatkan videonya lur ya, mengenai ini membahas udang, kematian udang ya, faktor-faktor penyebab kematian ya. Kalau video kali ini kan saya bahas ini tambak tradisional yang habis panen ya lur ya. Nah untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu ya lur ya. Mungkin video ini bisa membantu share berbagai pengalaman ya. Jadi untuk tebaran udang itu usahakan kita harus bisa mengira-ngira ya. Kalau luasan sekian, tebaran sekian, tradisional apa intensif, kita harus bisa memperkirakan ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu ambisi ya lur ya. Luasan sekian kok tebarnya sampai melampaui target ukuran ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.